Halo. Terima kasih. Datang-datang udah ada angklung aja nih. Aduh. Tradisi angklung. Nggak batuk lagi. Tadi tenggorokannya kayak seret gitu. Ayo pakai baju warna hijau. Jadi hari ini tuh kenapa aku pakai baju ini? Karena aku harus pakai baju warna hijau dan kayak deep green gitu. Terus ini baju yang mendekati. Ini yang beli kembaran sama Ola Cika Kristi. Guys, aku sesuai sesuai judul live hari ini, aku live sejam doang ya. Beneran ke Bali, bener! Guys, aku ke Bali. See you di Bali. September. Pilates lancar. Aduh, aku sebenarnya agak bosen ngomongin Pilates. Kayak masa setiap kali aku Pilates harus aku ceritain. Rajin, iya dong, kan pengen rutin Pilatesnya. Tapi hari ini capek banget sih, hari ini capek dan makasih ya Kak Cik. Hari ini leg day sumpah. Biasanya tuh nggak sepenuhnya kaki, tapi hari ini yang paling berasa itu kaki karena paling pedes dan paling mantep dah. Ada elang. Oh, nggak ada yang cendrawasih. Terima kasih cendrawasihnya. Selamat malam. Guys, aku habis makan malam pakai soto Betawi. Soto Betawi langganan. Enggak sih. Nyoba yang lain. Habis dari mana? Habis dari luar. Berkegiatan, memiliki kesibukan. Asik. Hah? Masih libur kuliah, udah dibilang 2 minggu lagi, seminggu lagi. Perasaan aku live sering ya, aku ditanyain mulu ya, kok belum masuk kuliah. Baru kemarin live, aku ngomong seminggu lagi kuliah. Hari ini live ditanya lagi. Bosen. Aku cerita bosen. Mana Zen itu? Sekali
Udah, jatahnya sekali doang, habis udah. Ya sebulan jatah marahnya cuma sekali, karena udah zen. Do you listen to Steve Lacy? Listen, tapi nggak semuanya. Tapi listen. Kenapa bibirnya dikitin? Kenapa iri? Si. Ke Bali ngapain? Bertemu penggemar, kerja, udah di Bali. Coba foto pemandangan depan Bali. Nanti aku ke Bali sama Kristi. Kenapa sama Angel di Bali? Emang kenapa? Emang gak boleh. Jadi kalian gatekeep di Jakarta gitu. Nih guys, si Kayosep nih. Guys, tolong tandain si Kayosep. Kayosep gatekeep aku dan Kristi. Kita gak boleh ke Bali. Katanya Jakarta aja. Suka lagu yang mana Steve Lacy? Apa ya, aku gak inget lagunya ada apa aja. Tapi aku gak dengerin kayak mendalami artisnya sih. Cuma kayak kalau misalnya ada lagu yang kayak keren dan aku suka, tapi aku lupa. Kamu udah saya makan tadi cepet banget. Hah? Itu namanya nggak real time, Kak. Itu pas aku kirim foto itu sebenarnya aku udah saya makan. Baru kirim, bener. Makan apa? Rahasia. Harus subscribe PM aku. Cuma orang-orang keren yang bisa mengetahui aku makan apa aja, yaitu subscribe PM. Live orang keren. Kalian bisa gini nggak? Pasti bisanya gini, nggak bisa gini. Ini adalah garpu somai. Ini metal kecil, ini metal besar. Ini metal kecil, tinggal digabungin aja. Apa itu? Makasih angklungnya. Ini adalah Muci Puru Tint. Nggak bisa baca. This is from Japan. Film terakhir yang aku nonton, film terakhir yang aku nonton apa ya, aku lupa.
Ow! Sorry. Coba aku lihat dulu. Shattering like glass. Nungguin ya. Black Mirror. Tapi itu bukan film, itu series. Film kalau terakhir apa ya, udah lama deh. Nonton drakor enggak lagi, nggak suka drakor. Karena bukan gak suka sih, kayak aku lebih nggak cocok aja. Kadang kayak ada momen drakor yang kayak cringe menurutku. Black Mirror, aku suka banget Black Mirror, sumpah. Oh, kalau di bioskop terakhir kali Obsession. Drama Cina juga gak suka, aku gak nonton drama Asia. Itu film kayak tanda aneh banget. Karena itu bukan film buat bocil, cil. Itu 18 plus. Kamu kan suka drama, orang yang nggak suka, kok nggak suka drakor? Ya, it's a personality. Aku obsession nonton sendiri, malu kaget pas scene mobil. Scene mobil tuh semua orang kayak udah tahu gak sih? Maksudnya kayak sebagai, maksudnya ya kita udah sering nonton film, kayak tahu dengan shot seperti itu udah pasti ngeh gak sih akan ada sesuatu. Jujur aku akan ngeh ya, cuma lebih kayak tetap kaget aja timingnya. Cuma kayak I knew it, I've always knew it, it's going to be, there's gonna be a jump scare, I knew it. Ya, jangan nonton film romance kalau lagi sama orang tua, setuju. Kalian pernah nonton Wuthering Heights gak? Aku udah pernah nonton, tapi aku gak nonton bioskop. Wuthering Heights bagus sih, kalau kan suka romance. Dan aku nonton itu karena there's bro Jacob Elordi dan sis Margot Robbie. Kayak aku juga suka nonton kalau misalnya ada aktor atau aktris yang aku suka, yang kayak cakep. Jacob Elordi, Euphoria. Di sini sih katanya mau tema yang miau miau STS. Miau miau itu apa? Miau miau. Wah. Oh my god. Aku kayak setiap kali aku live, aku kayak harus berhati-hati dengan memegang layar yang sedang aku gunakan untuk live. Kayak aku takut tiba-tiba dia mati sendiri. Oh my god, ini fragile banget.
Hari ini rambut aku dibelah tengah seperti biasa lagi, tapi sekarang jadi kan belakangan ini kan aku udah mulai dibelah samping gitu ya. Jadi tadi pas mau diketengahin lagi dia kayak agak susah gitu. Jadi dia kayak agak malah kan aku sering banget belahnya ke sini. Jadi dia tuh tadi kayak lebih condong ke sini gitu. Cantik, makasih ya. Kamu juga cantik. Jess posisi di kuadrat di titik 50.001 kuadrat 01. Tuh locationnya. Garis bujur 5. Duh, kayaknya tangan aku digigit nyamuk deh. Location unknown. Waduh, kamu kurang jauh mainnya. Kamu suka horror atau romance? Aku suka thriller. Aku juga suka romance. Aku suka horror juga, kayak aku nonton. Tapi aku lebih suka thriller. Atau enggak kayak aku suka yang Shutter Island, itu dia genrenya apa ya sebenarnya? Yang seperti Shutter Island atau Fight Club gitu. Tapi tulisannya thriller, psychological. Pokoknya kayaknya aku bakal kayak di cancel karena habis ngomongin. Enggak sih, sebenarnya kayak tergantung. Ini berdasarkan taste aja, tapi kayak aku nggak cocok sama film-film sci-fi. Aku ngantuk sama nonton sci-fi. Recommend series yang worth binge watching. Gossip Girl. Kalau kamu mau lihat yang cewek-cewek cakep, cowoknya ganteng-ganteng, Gossip Girl. Dia drama sih, dia kayak sinetron orang Amerika gitu. Modern Family juga. Abis itu Black Mirror. Oh my god, aku ngomong Black Mirror terus-terusan. Gossip Girl yang ribut apa yang OG? Emang ada yang ribut ya? Baru tahu. Maksudnya tadi yang OG ya, yang Blake Lively, Leighton Meester. Episode Fave Black Mirror. Aku belum nonton sampai season 7 sih. Baru sampai season 5. Apa ya, coba aku lihat tuh. USS Callister. I love. Yang di space. Itu fun. Itu fun. Iya, Blake Lively itu istrinya Ryan Reynolds, benar. Benar. Banyak sumpah episode yang aku suka si Black Mirror ini. Crocodile, yang jadi ada teknologi yang chipnya tinggal ditempel di sini, habis nanti bisa dari layar bisa kelihatan kayak memori kayak visualisasi orang, apa sih, kayak penglihatan orang yang tentang ingatan dia. Itu seru, dan kayak itu serem juga sih, seru and serem at the same time. Serem kalau misalnya kamu kriminal ya, contohnya kayak bunuh orang atau apapun. Tapi sebenarnya itu juga super serem sih kalau misalnya itu beneran ada. Tapi menurutku kayak 50 tahun atau 100 tahun lagi pasti ada, sumpah. Nggak mungkin nggak ada. Menurutku ini semua episode Black Mirror ini di masa depan pasti akan ada yang terjadi, sumpah.
pasti ada. So aku juga suka yang USS Callister. Yang itu juga yang Shut Up and Dance, yang dia laptopnya kebuka, abis itu ternyata orang bisa ngeliat, bisa direkam. Makanya guys, kan kalau misalnya punya laptop atau punya device apapun itu, kalau misalnya ditinggalin, please ditutupin kameranya, karena kita nggak pernah ada yang tahu siapa yang nonton dan siapa yang bisa mengakses. Itu serem banget sumpah, itu bisa banget terjadi, bisa banget. Serem banget. Cie yang habis makan Dubai Cuy, enggak habis makan Dubai Cuy. Itu kayak 2 hari yang lalu. Ini bukan film, ini series. Namanya Black Mirror. Coba aja nonton di Netflix. Iya deh, kemarin kok 2 hari yang lalu. Tadi pagi Pilates sendiri, benar. Jadi hari ini kan sebenarnya aku ada kegiatan ya. Terus aku tuh pengen Pilates, karena aku merasa kayak nggak kayak kurang ngena gitu Pilatesnya. Jadi tadi Pilates, tapi nggak sama Cepio. Aku nonton Korea sumpah. Iya, kamera laptop kalau saya pakai menutup emang nggak usah, tapi ya minimal ditutup aja gitu, di plup gitu. Jangan ditinggalkan kalau misalkan lagi tidur atau lagi ngapain, lagi ganti baju, lagi apapun itu. Atau kan minimal jangan kayak, ya minimal ditutup, ditaruh gitu, diturunin. Karena itu semua bisa terjadi sumpah. Coba aku lihat lagi ya. La. Kepencet. Tetap kedengaran ya suara jujung. Konyol. Tapi ya guys, semua hal yang ada di dunia ini itu berbahaya, sumpah. Kita harus siaga untuk end of the world. Kita harus siaga. Jadi menurut aku sekarang kalian banyak-banyak bertobat deh. Aku tobat ngapain ya guys? Emang apa yang aku lakukan ya? Yang harusnya tobat tuh kalian gak sih? Birthday t-shirt warna hijau neon. Hitam gak mau ah. Gak akan hitam. Bosen tahu. Banyak banget warna di dunia ini, kenapa hitam lagi. Tapi ya nggak warna neon juga lah. Warna coklat. Apa sih hitam mulu hitam? Kalian kalau misalnya punya baju tuh bukan hitam ya. Emang kalian tahu itu baju hitam yang mana?
semua hitam. Oh, warna coklat, bajunya warna coklat. Janganlah pakai baju hitam mulu. Coklatnya bagus, coklat kopi. Itu aku belum pernah coklat kayak gitu. Coklatnya gelap. Kalau misalnya kalian mau lihat coklatnya kayak gimana, lihat di itu adalah birthday t-shirtnya Kristi tahun lalu. Iya, burgundy kalah sayang. Soalnya aku takut kecewa sama hasilnya. Kayak yang di otak aku, yang di pikiranku gimana, tapi keluarnya seperti itu. Udah, mending gak usah aja. Mending kita gak usah gambling, kita gak usah take risk. Mending yang udah pasti bagus dan suka aja. Beneran, beneran. Masih ada yang komen item. Keluarin aja nih yang komen item nih. Boleh banget sumpah birthday t-shirt baju barong, setuju. Tapi ya guys, sebenarnya kalau misalnya bisa bervariasi, nggak cuma t-shirt, aku pengen bikin kayak crew neck, terus kayak ya atau nggak crew neck. Aku pengen bikin yang lengannya panjang, atau enggak yang kayak modelnya apa ya guys, yang modelnya dia tangannya cuma segini tapi ada lanjutannya lagi. Itu namanya apa ya guys modelnya ya? Crew neck juga sih. Tapi dia yang kayak pernah aku pakai gitu loh. Yang kayak pernah aku pakai. Iya, pokoknya yang kayak double layer gitu, setuju, bener-bener. Dia long sleeve, tapi dia layer. Layer ya, aku pengen banget kayak gitu tuh. Itu lucu sumpah, tapi sebenarnya nggak semua orang suka juga sih. Tapi kayak aku pengennya dia tuh ada ya desainnya sama nih. Ya udah, kalau misalnya nggak pengen ribet-ribet, desainnya beda-beda, desainnya sama, cuma ada pilihan, kayak ada yang bisa kaos, ada yang bisa crew neck, ada yang bisa crop top gitu. Jadi bervariasi, banyak variannya, ya nggak sih? Ya emang kenapa kok pakai crop top? Ada cewek yang mau pakai crop top? Ya kan itu maksudku bilangnya variasi. Kalian kalau misalnya nggak mau crop top, bisa crew neck, bisa t-shirt yang biasa juga. Ada juga mungkin yang kayak pede pakai crop top, dia pengen crop top. Tapi nggak mungkin sih. Tapi iya, aku juga pengen buatin cowok-cowok juga bisa nih, kalau misalnya kalian mau. Ini aku lagi suka sama cuttingan yang boxy. Kalian tau boxy t-shirt itu? Sekarang aku lihat cowok-cowok lagi banyak banget yang pakai kayak gitu. Itu kayak bakal lucu deh buat cuttingannya nggak sih? Buat birthday t-shirt. Yes, atau nggak fitted tee. Tapi nggak bisa, repot lah. Ntar aja guys kalau kita udah punya brand sendiri. Asik. Tapi pengen udah punya brand sendiri. Itu gimana cara mulainya sih guys? Tapi aku nggak bisa mendesain. Aku tapi pengen punya brand sendiri. Kerja sama ya sama temen yang bisa desain ya. Kayak sekarang anak-anak zaman sekarang tuh keren banget, udah punya brand baju clothing line gitu. Nggak, aku kalau misalnya punya brand, aku nggak akan ada unsur namaku sekalipun. Aku mau yang keren dan niche. Clothing brand aja, jadi nggak cuma baju aja. Mungkin kalau misalnya ada kepikiran kayak bikin tas lucu gitu. Iya dong, nggak cuma buat cewek juga dong. Aku pengen bikin buat cowok juga, jadi bisa unisex. Yang buat ya makanya nggak tahu nih. Makanya aku harus temenan dulu. Aku harus temenan sama banyak orang supaya nanti aku bisa punya banyak koneksi, dan nanti aku cari tahu siapa yang bisa berpeluang.
Maksud janji berbaur? Janji berbaur tuh apa? Birthday t-shirt bisa dipakai lebaran? Bisa. Kalau ada yang mau pakai boleh, boleh bisa, boleh. Boleh. Oh, Jesine sih lagi ini ya, lagi rapat buat STS ya. Coba kirim dong share link meetingnya. Mau ikut, mau join. Kalau ada aku di sana kan tapi pasti nggak fokus. Kalian pasti melihat aku yang imut ini dan kalian jadi kayak, aduh mau ngomong apa ya, bingung gitu. Tapi kalau misalnya aku di sana, aku bakal kayak, kayak nggak gitu deh guys, kayak gini deh, gini gini gini. Jadi semuanya ujung-ujungnya adalah kemauanku semua. Iya. Iya sih, kalau iya kalau aku gak di kalau aku di sana jadi nggak surprise. Jadi nggak usah deh, kalian aja nggak apa-apa. Kegiatan orang-orang fanbase aja deh. Oke deh. Guys, makasih ya udah mau jadi sebuah fanbase. Kadang aku berpikir seperti kayak, kok ada ya orang-orang, kita kan berawal dari stranger ya, ada orang-orang yang tidak aku kenal, tiba-tiba mengenal aku, tiba-tiba tahu aku siapa. Tapi kayak kita sebenarnya awalnya nggak akrab, kita nggak kenal satu sama lain, tapi tiba-tiba sekarang mereka ngurusin kayak apa ya, mengurusi segala hal yang sampai jadi fanbase yang jadi kayak apa ya guys, aku nggak I'm not good at explaining and describing things, tapi ngerti kan maksudnya, kayak tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba kayak mereka bikin sesuatu untuk aku padahal sebelumnya kita nggak kenal, boy. Kayak kamu siapa, aku siapa, kita nggak kenal sebelumnya. Aku juga 15 tahun yang lalu aku juga nggak expect aku bakal di sini berteman dengan kalian, tapi sekarang kita sudah temenan, sekarang kita udah akrab. Jesine sih itu aneh banget sumpah, kayak ini bunch of bunch of people. Speednya nanti aja. Ini mic-nya error, emang iya? Halo? Oh udah, oke. Kamu nggak kenal secara pribadi? Memang enggak, tapi mereka teman aku. Fanbaseku adalah temanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Jadi menurutku mereka bukan hanya sekumpulan orang-orang yang kayak mendukung secara kayak oke, ya oke ya, idol. Tapi kayak I feel like there's this invisible string that aduh aku malu deh ngomongnya. Nggak, malas nanti si JCPS ini GR dan dia makin besar kepala ya guys. Tapi aku selalu menganggap mereka adalah teman-temanku sumpah. Kayak nggak sih, kita akrab banget kok. Aku sama fanbaseku akrab banget. Kita udah berteman seperti biasa kalau di video call. Iya, aku nggak terbiasa dengan ngomong bener kayak gitu. Aku teman kamu bukan temen dong. Pokoknya yang dukung aku udah pasti temanku. Kayak I'm gonna treat you as a friend. Tapi aku temenan sama yang baik-baik aja. Kalau kayak nakal dan rage baiting dan bikin aku pengen cubit, artinya nggak temen. Kalau misalnya, ya kalau misalkan suka bikin aku marah dan terlalu sering dan bikin aku kesel, berarti nggak.
Kalau misalnya kalian bingung apakah kalian sudah baik atau jahat, coba kalian refleksikan diri. Karena aku juga udah kayak aku nggak bisa setelah nanti aku udah nggak di JKT, kayak aku beneran pengen temenan sama kalian, sumpah. Apa yang dalam fanbaseku ya, kayak kita bakal hang out coy. Nggak mungkin aku kayak meninggalkan kalian dan kayak move on with life. Nggak, kita bakal nongkrong, kita bakal ngobrol di sebuah restoran sampai jam 3 pagi. Yes, yang bayar adalah ketua, yaitu Ko Hendry. Yang bayar adalah Ko Hendry. Jadi Ko Hendry, tolong tunggu aku sampai 15 tahun lagi. Dan kita akan makan ditraktir oleh Ko Hendry. Cece, mana orangnya Cece? Nanti juga mainnya dekat rumahku aja, karena sorry aku jam 9 harus bobo. Kalian kan lebih dewasa, lebih tua-tua ya, lebih tua dari aku, jadi kan harus ngalah sama yang lebih kecil, oke? Fanbase luar kota include semua Jessie Percy di semua negara dan belahan dunia ini. Minimal sekali kita harus main. Kita harus main playground. Kita main kayak yang di Playtopia. Kita bakal manjat-manjat, terus kita bakal main Flying Fox. Kita bakal main mandi bola. Setuju gak? Janji, sebenarnya aku nggak tahu sih ini sebuah janji apa nggak, tapi itu sebenarnya kemauanku. Aku beneran pengen main dan berteman sama kalian setelah aku udah nggak di JKT. Jadi kita tetap menjaga hubungan baik setelah aku udah nggak di JKT. Maksudnya bukan sekarang ya, ini ngomongin gak JKT aja, bukannya like right now ya. Ini pas komen langsung pada kayak, jangan ngomongin itu. Guys, mau cepat atau lambat itu akan terjadi. Aku nggak selama di JKT guys. Cuma maksudnya lagi ngomong itu konteksnya bukan itu intinya. Intinya adalah ketika nanti aku udah nggak di JKT, aku yang tetap menjaga koneksi baik dengan kalian. Artinya itu. Benar tuh kata Benji, bagi duit dulu biar hubungan baik dari sekarang. Kalau misalnya kalian pinjam duit, aku bilang gini, aduh, kamu kan tapi lebih banyak duit. Oh, minta, kurang ajar emang. Aku paling minta duit sama dia, sama si Benji guys. Terus dia minta lagi balik sama aku. Crazy banget. Enggak sampai main ke rumahku ya. Enggak sampai main ke rumahku. Itu jangan guys. Nanti kalau aku sudah berkeluarga, nanti ada suami aku, jangan ya. Aduh, maaf. Ahnab jangan kayak gitu. Kata Ahnab, ay balas PM cepat kilat yuk, kirim PM kalau sempat. Jangan ngomong kayak gitu, tarik balik unsend. Project Lasio di rumah. Setuju. Mending kita minum teh aja, gimana? Loh, kan kita mau makan hotpot. Jessie akan makan hotpot nanti. Boleh staycation, tapi kalian aja. Aku main dulu sampai malam, nanti pulangnya aku tetap pulang ke rumahku. Terus besok pagi aku datang lagi, boleh? Aku yang bayar, enggak. Kita gimana kalau kita patungan aja? Gimana? Kita semua kan sudah memiliki pekerjaan. Gimana kalau masih kita patungan aja? Setuju nggak? Setuju. Loh, kok angklo nggak ada suara? Makasih Kak Julio. Guys, ayam geprek paling enak yang pernah kalian makan tuh ayam geprek apa dan merek apa dan ada di mana?
Semenjak ditelepon jadi nggak kedengeran nih suara angklungnya. Tadi mami aku telepon, terus aku langsung matiin. Aku mau ayam geprek mozzarella yang warna kuning itu, yang punya Bang J. Kangen. Kenapa kalau sebut J yang pertama kali muncul di pikiran kalian adalah Jabib? Kenapa Jabib? Oh, nggak terlalu suka makan ayam ditepungin. Tapi emang nggak terlalu sehat sih kalau makan yang tepung-tepung terus. Artis, what do you mean? Thank you udah ingat aku. Iya, kenapa Jabib? Kenapa nggak Jude? Bener, kenapa nggak Jude Bellingham? Jessie udahan belum rapatnya? Cepetan ah. Kak Jessie kalau misalnya gabut bikin aul lagi aja. Rame tuh. Lumayan jadi ada hiburan tuh, orang-orang suka nonton baca AU-nya. Tapi kalian sebenarnya sayang gak sih sama aku? Kok kayak tiba-tiba kadang aku punya perasaan kayak ini orang tuh sebenarnya kalian tuh bercandain aku doang apa beneran emang suka atau emang kayak gimana sih? Atau kalian tuh kenapa sih sebenarnya ngikutin aku sih? Ada apa sih? Apa alasannya sih? Aku merasa kayak aku cici biasa. Aku cici biasa yang joget. Aku baik ya. Aku memberikan kamu kebahagiaan ya. Tapi aku ngapain? Aku kan gak kayak aku kan cuma kayak kan bahagia digituin. Wow, jujur cuma gimmick. Wow, percaya. Mungkin. Bandel soalnya. Tapi kok kalau bandel malah suka. Oh, kayak karena aku asik deh. Oke. I'm going to keep being me. Karena bandel. Coba kalau kamu nurut Anteng. Oke, contoh Anteng dan nurut tuh gimana? Memang aku sepenolakan itu. Kayak aku memang selalu bandel dan menolak. Emang iya? Aku gini ya. Kalau Anteng gini ya. Halo, haha kakak, terima kasih ya kakak, haha. Wih, ada kucing, makasih kak, gemes banget kucingnya. Oke, aku akan jadi Anteng dan nurut. Ini tapi cuma kayak beberapa menit doang. Habis itu aku menjadi diriku sendiri lagi. Aduh, Kak Julio, makasih buat angklungnya ya. Lucu banget, makasih ya kak. Aku nari dulu kali ya. Aduh, malu. Aduh, malu banget. Geli katanya. Ya udah deh, nggak usah. Tapi memang itu bukan diri aku sendiri sih, kayak hell nah. Oke, stop. Oke. Ya. Emang kamu mau punya pasangan yang bikin kamu nurut atau dia yang nurut kamu? Dia yang nurut aku? Boleh gak? Tapi ya nggak
nggak cuma nurut-nurut doang aja, tapi dia tetap harus dewasa dan punya pendirian sendiri juga, yang mana menurut dia benar benar, kalau misalnya menurut dia tidak benar ya juga jangan dilakukan gitu. Sampean mam opo kok cantik ngene. Woi, aku artinya, aku tahu artinya. Kamu makan apa sampai cantik banget gini, ya nggak? Aduh, aku kangen Jawa. Oh my god, ayo kita berbahasa Jawa lagi. Hai. Please jangan stop bandel dan tengil. Jangan jadi senior statue. Oke, siapa yang statue? Si nggak takut sini berantem. Piye kabare? Apik rek. Asik. Aku masih inget phrase yang sangat aku banggakan. Jangan lupa nonton Passion 200. Tunggu, aku inget dulu. Ojo lalin delo Passion 200%. Gimana? Wong Jowo? Salah ya? Bener tau? Jos Jis. Aku suka deh kalau orang-orang yang aksen medoknya masih kental banget manggil namaku tuh J-nya sangat penuh penekanan dan itu gemes dan lucu menurut aku, kayak Ci Jessie gitu, kayak Juesi. Jangan, aku nggak mau medok-medok. Jangan, nanti naksir. Udah sejam belum? Kenapa, Morris? Kamu mau cepet-cepet udahan? Mau cepet-cepet nggak nonton aku lagi? Ya, nggak cocok ya. Tapi aku kalau jadi Cici Surabaya, waktu itu ada yang bilang tahu aku cocok banget jadi Cici Surabaya, tinggal medok aja. Waktu itu pernah ada tuh pas lagi teater Surabaya. Terus ada yang ngomong gitu, Jessie adalah Cindo non Surabaya yang paling cocok jadi Cindo Surabaya gitu. Makasih, Kak Cek. Cocok tapi harus les privat, jawab. Oke, siapa mau les privat aku? Rebutan. Waktu itu ngomong dulunya bagus. Oh iya, karena itu lagi di Pulau Jawa situ. Sekarang sudah balik ke sini, jadi udah nggak kebiasa denger orang ngomong medok lagi di sini. Tapi nggak gitu ya guys, aku ngomong aku suka Jawa terus bukan berarti aku nggak suka yang lain juga. Aku juga suka Kalimantan, aku suka Sumatera juga, aku suka Sulawesi, Maluku, semuanya aku suka semuanya. Aku suka kok. Depok juga aku suka, tuh, dia nanya Depok suka. Sunda juga suka, aku orang Sunda, orang Madura, orang Tangerang, orang Bekasi, semua aku suka, tenang. Love you, I love you. Wah, happy Independence Day. Orang Batak, orang Manado, orang Papua, orang Afrika, orang Filipina, orang Malaysia, orang Cilacap aku juga suka. Ci, hari ini aku lomba masukin keripik ke botol kaca. Semuanya tepuk tangan buat Cilekin.
Aku lomba, ya ampun ditanya lagi. Aku lomba menjadi yang paling cantik. Udah, aku udah juara. Kemarin aku cuma datang terus kayak cuma udah menang. Coba bahasa Mandarin. 大家好，我叫 Jessie。谢谢老师，老师再见。Jessie lomba paling judes sih atau menang. Iya ya, aku judes ya, maaf ya. Jahat banget Ragil guys, masa Ragil ngomong gini pesertanya laki, pantas menang lombanya. Guys, kata Ragil aku nggak cantik guys. Tolong marahin si Ragil itu guys. Aku jadi nggak pede, udah deh aku nggak mau live lagi. Aku jadi nggak pede guys. Aku pada udah dandan cantik banget hari ini. Aku pakai bulu mata gemes banget. Ragil nih, Ragil. Bilang Ragil nono ya gitu. Oke, Ragilnya tidak maaf. Oke, aku nggak akan kayak gitu lagi. Jangan digebukin guys. Selagi masih bisa dikomunikasikan baik-baik, jangan pakai kekerasan. Stop kekerasan. Bing cilik artinya ice cream. Timur Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Lautan, Utara, Timur, Laut. Tahu nggak lagu itu? Diajarin gak di sekolahnya? Loh, bukannya kau bikin ide OFC mukul? Ntar aja deh. Tunggu dunia ini baik-baik aja. Info panganan, Jess, lesu aku. Kodok. Suike itu apa suike? Ngerti Jowo ta sampean ora. Sukoshi. Bahasa apa itu guys? Bahasa Jawa. Gak tau, pengen ke Jepang lagi deh. Aku takut kayak bahasa Jepang aku udah pudar. Kalau tinggal di Jepang, enggak, bukan tinggal sih, kalau liburan ke Jepang, pasti kayak tiba-tiba jadi inget bahasa-bahasanya. Sebentar ya, aku udahan ya, bye. Kimi no koto ga suki dakara. Jadi setiap kali ke Jepang itu sebenarnya karena sebenarnya aku kan nggak ngerti bahasa Jepang banyak kayak paling basic wordsnya doang. Kadang kalau misalnya kita lagi belanja, ada satu hal yang kayak udah aku inget ini dia ngomong apa. Pokoknya setiap kali kayak ada kata fukuro apa fukuro ya, artinya plastik. Setiap kali kayak dia ngomong aslinya fukuro aslinya desu, pasti aku jawab hai. Kalau mau iya, kalau enggak dejabu. Iya,
Fukuro. Jadi kalau misalnya satu sentence kan nggak mungkin ngerti semuanya. Tapi kalau misalnya ada kata fukuro, oke aku udah tahu itu arti dia nawarin plastik apa enggak. Aku akan jawab kalau iya, hai. Kalau enggak, daijoubu desu. Pinter, iya. Terus kalau kamu makan, halo. Kok halo? Kok halo? Hai. Nihonjin. Hai. Anime desu. Loh, because Giselle is my sister. She's my One-chan, so I know Japanese little sukoshi. Sukoshi. Thank you, Kak, untuk giftnya. Malah aku lebih ngerti dikit-dikit bahasa Jepang daripada bahasa Mandarin. Sumpah, crazy. Yeah, sister from another father and mother, yes. Well, kita semua, we're basically all siblings. Karena kita semua dari Adam dan Hawa, right? Kita semua basically saudara. So, we're family. Big family kamu masih bisa bahasa Mandarin? Bisa banget lah. Jadi kemarin tuh sebenarnya aku tuh pas 17-an ada one of my family members itu ulang tahun. Udah kakek-kakek. Nah, kita datang ke rumahnya. Nah, itu satu keluarga aku tuh yang udah big family tuh bisa bahasa Mandarin. Bahkan mamiku ya udah pasti fasih bahasa Mandarin. Adekku si Filia bisa kan karena kan dia kuliah di sana di Taiwan. Jadi sebenarnya setiap kali mereka ngomong bahasa Mandarin aku nggak ngerti. Bagus gak bulu mata aku? Aku lagi pakai bulu mataku yang biasanya loh, yang sehari-hari aku pakai, yang sebelum ini yang kayak paling sering aku pakai. Mungkin kan sudah familiar dengan bulu mata yang ini, yang cat eye biasa. Makasih ya, aku beli loh. Dah, sekian ya live hari ini. Makasih ya guys udah nonton. Ya hari ini aku ini alisnya dibikinin sama kakak makeup JKT. Jadi ini kayak sebenarnya bukan alisku kayak biasa. Kalau aku yang bikin sendiri aku prefer lebih tipis kan, ini lebih kayak lebih tebel diameternya. Kayak aku pengennya segini doang sebenarnya. Kayak lebih tipis gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, tetap cantik. Guys, aku mau udahan ya. Nanti nonton lagi ya besok-besok. Aku belum tahu sih besok bakal live apa enggak. Enggak janji. Lagi pengen sering-seringin live sempat-sempatin sebelum aku kuliah nanti. Soalnya pas kuliah aku belum tahu aku bisa live setiap hari lagi apa enggak. Jadi selagi masih bisa dan ada waktu, aku bakal sempetin selalu. Oke, aku baca top gifters ya. Hari ini top giftersnya ada 33 orang. Nomor 33 ada Alanis, 32 ada Jeci Machazip. Wow, Jeci Machazip. Ya, Jeci Machazip. So imut. Jeci Machazip ini tuh selalu konsisten nomor kedua dari paling bawah ya. Hebat deh, konsisten. Terus nomor 31 ada Galang, 30 ada Nilu, 29 ada Raya, 28 ada Ki Pratama, 27 ada Kak Hashim, 26 ada Karin, 25 ada Gendis Melody,
24 ada Lutfi, 23 ada Ryan, 22 ada Cengi, 21 ada Hilal, 20 ada Malina, 19 ada Abbas, 18 ada Katriona, 17 ada Raihan. Ini juga kok bisa sih bertigaan ini mereka selalu kayak stack, kayak mereka selalu berurutan. Si Zevanya Brilian, selalu Zevanya Brilian, Raihan kadang-kadang iya kadang enggak. Kenapa bisa kayak gitu? Ini gimana caranya? Kalian nge-give-nya samaan gitu biar bisa atas bawah. Tolong kasih tahu caranya gimana. 16 ada Brilian, 15 ada Zevanya, 14 ada Kayosep, 13 ada Henry. Hapus gak lek-leknya di belakang lu. Masa Henry lek-lek? Buset dah. 12. Bentar guys, jangan komen dulu tentang yang tadi bisa urutan atas bawah. Aku belum bisa baca komen karena lagi baca podium. Nomor 12 ada Kak Niko, 11 ada Kak Dava, 10 ada Pio, 9 ada Morista, 8 ada Kak Mufki, 7 ada Ahnab, 6 ada Asmi, 5 ada Kak Ricardo, 4 ada Kak Julio, 3 ada Kak Cik-Cik, 2 ada Ramadan, dan nomor 1 ada Kak Ina. Bentar guys, aku tulis love letter dulu. Loh, ganti lagi top giftersnya. Oh, Kak Julio naik di nomor 2, mantap. Oke. Foto dulu. Yay! Thank you. Makasih ya guys udah nonton. See you next time.